Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sukmawati dengan NIM 50500121026. Kali ini Sukma akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait dengan aspek sosial terhadap ekonomi media. Jadi tugas sekarang ini adalah tugas dari ekonomi media. Baik teman-teman, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan aspek sosial ekonomi media, ada sedikit pengantar dari saya sendiri. Jadi teknologi itu terus berpacu dalam sebuah sarana dan prasarana dengan memberikan mutakhirnya, di mana teknologi ini juga telah menghasilkan beragam jenis alat dan aplikasi untuk memudahkan manusia, terlebih lagi dalam hal komunikasi. Namun teman-teman sekalian, dalam kurun waktu beberapa puluh tahun belakangan ini atau tahun lalu ini, sejarah membuktikan bahwa media sosial adalah alat komunikasi modern yang paling cepat mendapatkan perhatian masyarakat. Media sosial juga adalah salah satu peluang bagi masyarakat di kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat itu bukan gagal ya, maksud saya itu sangat membutuhkan yang namanya media sosial, karena media sosial ini sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus ada pada setiap individu. Dimana juga dilihat dari sisi lain itu banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi atau manusia hadapi itu oleh penyedia informasi seperti perpustakaan. Itu adalah salah satu contoh yang dibutuhkan sekarang oleh masyarakat atau saya pribadi. Teman-teman, kali ini kita masuk kepada materi pertama, yakni apa sih peranan dari konsumen itu sendiri terhadap ekonomi media. Ya, dilihat dari pengertiannya, konsumen ini memiliki pengertian bahwasanya konsumen ini adalah pihak atau orang yang menggunakan barang atau jasa sesuai dengan apa kebutuhannya atau sesuai dengan kebutuhannya, di mana konsumen ini memiliki peranan yakni sebagai siklus terakhir dari aliran barang maupun jasa dari sebuah rantai pasokan awal. Nah, konsumen juga ini merupakan kunci dari keberlangsungan sebuah produk. Nah, teman-teman, jadi tanpa konsumen ini sebuah produk yang dibuat atau itu tidak akan berlangsung tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya seorang konsumen. Nah, seperti kita ambil contohnya, sebuah perusahaan ketika tidak memiliki seorang konsumen, maka perusahaan itu akan mengalami kemunduran. Jadi untuk meningkatkan keinginan konsumen terhadap produknya ini, sebuah perusahaan itu harus mencari solusi atau meningkatkan atau mencari strategi untuk mempertahankan agar konsumennya ini tetap suka dengan produk yang diproduksi. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke materi kedua. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, ini agak ribut karena cuaca lagi hujan, jadi ya agak mengganggu. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yakni pengaruh identitas sosial dalam ekonomi media. Nah, dilihat dari pengertiannya, identitas sosial ini adalah sebagian dari konsep jadi identitas sosial ini adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari atau yang diakibatkan karena persepsi yang sesuai dengan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Nah, pengaruh identitas sosial ini terhadap ekonomi media itu sangatlah penting karena dilihat dari beberapa tahapan, yakni di sini terdapat 3 tahapan. Yakni yang pertama adalah menentukan kategori sosial atau identitas seseorang dalam konteks sosial tertentu. Kemudian yang kedua itu melihat norma yang dianut oleh masing-masing identitas sosial
di mana identitas sosial ini yang ada saja ya. Kemudian yang ketiga itu adalah melihat keuntungan dan kerugian yang terjadi saat seseorang mengidentifikasi dirinya dengan identitas sosial tertentu. Di mana dengan 3 tahapan ini perilaku ekonomi seseorang itu dapat dikaitkan dengan identitas sosial yang disandangnya. Oke, itulah tadi materi singkat dari saya. Sebelum saya tutup, kita bisa mengambil kesimpulan dari kedua materi tadi, bahwasanya seiring perkembangan zaman, teknologi terus mengalami atau berpacu dalam memberikan sarana dan prasarana, di mana teknologi ini sendiri memberikan atau menghasilkan begitu banyak jenis alat dan aplikasi yang tentunya digunakan dan sangat berdampak positif bagi kehidupan manusia. Salah satunya itu bisa memudahkan kita dalam berkomunikasi. Maksudnya di sini berkomunikasi ketika ada keluarga kita yang jauh, ya kita tidak perlu yang namanya bertemu langsung, tapi kita bisa menelpon atau video call lewat WA seperti itu. Kemudian dalam sebuah perekonomian, terkhusus di bidang ekonomi media itu sendiri, tentunya perlu yang namanya seorang konsumen. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalam kehadiran seorang konsumen ini dapat membantu berjalannya sebuah perekonomian, di mana yang dimaksud dengan konsumen itu sendiri adalah pihak atau orang yang menggunakan barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, peran konsumen di sini juga itu begitu penting dalam sebuah ekonomi media, karena konsumen ini merupakan kunci dari keberlangsungan suatu produk. Itu mungkin sedikit penjelasan materi saya terkait dengan aspek sosial ekonomi terhadap ekonomi media. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.